saya bersih-bersih dulu, ucap Ustadz Yadi yang langsung mendapat tanggukan dari Diandra. Ustadz, Diandra boleh pinjam HP Ustadz? Tanya Diandra. Iya. Diandra langsung mengambil ponsel Ustadz Yadi yang ditaruh di atas laci. Diandra langsung menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang. Kali ini Diandra menonton mukbang di YouTube. Panggilan telepon masuk di ponsel Ustadz Yadi. Diandra langsung mengangkat panggilan telepon dari Umi. Halo, Assalamualaikum Umi, ucap Diandra. Waalaikumsalam, kamu lagi sama suami kamu ya? Iya Mi, balas Diandra. Ya Allah, kalau gitu Umi ganggu kalian. Ya sudah, Umi tidak jadi bicara, tidak ingin mengganggu waktu kalian. Kini panggilan telepon dari Umi terputus. Diandra mulai merasa bosan saat ini. Ponsel Ustadz Yadi juga kembali Diandra taruh di tempat semula. Tapi tunggu, Diandra jadi keingat kembali ucapan kedua sahabatnya tentang kitab Qurratul Uyun. Apalagi mereka tidak mau memberitahu ataupun menjelaskannya. Mereka bilang suruh saja Ustadz Yadi menjelaskannya. Tidak mau larut dalam rasa penasaran, Diandra akan bertanya langsung dengan Ustadz Yadi. Kini Ustadz Yadi duduk di samping Diandra. Ustadz selalu pakai cincin kawin kemana-mana, tanya Diandra. Iya. Terus kenapa kamu gak pakai? Malu ya? Diandra langsung menggeleng cepat. Ada kok Ustadz. Diandra langsung mengeluarkan kalung yang dipakainya. Cincinnya Diandra taruh sini, biar bisa dibawa kemana-mana. Gak apa-apa kan Ustadz? Ucap Diandra. Ustadz Yadi tersenyum, tangannya juga bergerak mengelus lembut kepala Diandra. Iya, gak apa-apa. Saya pikir kamu tidak mau pakai, atau mungkin hilang, kata Ustadz Yadi. Gak akan dong Ustadz, cincin aja Diandra jagain, apalagi orang yang nyebut nama Diandra di ijab kabulnya. Ucap Diandra membuat Ustadz Yadi dibuat gemes sendiri. Ustadz Yadi melepas kalung yang Diandra pakai, mengeluarkan cincin yang Diandra jadikan bandul di kalungnya. Ustadz Yadi memegang tangan Diandra memakaikan cincin kawin di jari manis Diandra. Setelah itu dicium tangan Diandra oleh Ustadz Yadi. Ustadz Yadi merebahkan tubuhnya bahkan paha Diandra yang justru dijadikan bantal saat ini. Ustadz Yadi menarik tangan Diandra, menaruhnya di atas kepala. Sebenarnya itu kode agar Diandra bisa mengelus-ngelus rambut Ustadz Yadi. Kok Ustadz manja sih sekarang? Ucap Diandra sambil terus mengelus kepala suaminya. Ustadz, Diandra boleh tanya sesuatu nggak? Tidak ingin rasa penasarannya semakin besar, Diandra memilih untuk bertanya dengan Ustadz Yadi, siapa tahu Ustadz Yadi mau memberitahu. Dan soal praktek mungkin juga Ustadz Yadi mau mengajarinya. Ustadz, ajarin Diandra tentang kitab Qurratul Uyun dong, ucap Diandra dengan entengnya. Ustadz Yadi yang semula memejamkan matanya, langsung membuka mata menatap Diandra. Ustadz Yadi mengambil posisi duduk saat ini. Gak mau tolak Ustadz Yadi. Yah, Ustadz kenapa? Diandra janji deh, Diandra bakalan dengerin baik-baik. Swear, Diandra janji. Belum waktunya Diandra, ucap Ustadz Yadi. Maksud Ustadz Diandra masih bocil gitu? Diandra udah besar, sebentar lagi Diandra 18 tahun loh. Masa Ustadz gak mau ajarin sih? Paksa Diandra. Ustadz Diandra pinter kok, pasti bisa paham dengan cepat. Masa gak mau sih ngajarin istri sendiri? Ucap Diandra seolah-olah merajuk. Iya udah kalau Ustadz gak mau jelasin ke Diandra, jelasin ke Diandra gimana cara praktikinnya aja, ujar Diandra. Tidak, saya akan lakukan jika kamu siap, ucap Ustadz Yadi. Diandra udah siap kok Ustadz, balas Diandra dengan yakin. Ustadz Yadi hanya bisa terdiam, tidak tahu lagi bagaimana cara menjelaskannya saat ini. Kamu tahu apa itu kitab Qurratul Uyun? Diandra langsung menggelengkan kepalanya.
Emang tentang apa Ustadz? Ya, sebenarnya Ustadz Yadi tidak ingin membahas ini. Tapi Diandra yang memaksa, mau tidak mau Ustadz Yadi menjelaskannya. Ustadz Yadi lebih dekat duduk di samping Diandra. Tentang etika berjima, jelas Ustadz Yadi. Diandra terdiam tidak mengerti arti ucapan tadi. Berjima, apa itu? Tanya Diandra. Ustadz Yadi menghembuskan nafasnya dengan cepat. Mungkin memang benar kalau yang dinikahinya saat ini benar-benar seorang anak kecil. Ustadz itu apa? Diandra nggak tahu loh, kata Diandra. Ustadz Yadi semakin mendekat ke arah Diandra. Mungkin kali ini Diandra akan mengerti. Berhubungan suami istri, jelas Ustadz Yadi. Diandra langsung terdiam saat itu juga. Bahkan Diandra merasa wajahnya kini memanas. Diandra langsung menutup wajahnya menahan malu sendiri. Astagfirullah, Diandra malu, ucapnya. Diandra kembali membuka tangan yang menutupi wajahnya. Melihat Ustadz Yadi yang sudah menatapnya saat ini. Jadi dipraktikkan gak nih? Goda Ustadz Yadi membuat Diandra semakin merasa malu. Sementara Ustadz Yadi memasang ekspresi wajah yang dibuat-buat. Ustadz Diandra malu. Ustadz Yadi hanya bisa tertawa melihat ekspresi Diandra saat ini. Tolong siapapun, bawa Diandra ke Pluto. Diandra malu, batin Diandra. Setelah perjalanan cukup jauh dan melelahkan bagi Diandra, akhirnya mereka berdua sampai di pesantren. Sampai di pesantren tidak ada kata santai untuk Diandra. Karena Diandra harus langsung belajar kembali. Apalagi sebentar lagi ujian akhir akan segera berlangsung. Mau langsung ke asrama? Tanya Ustadz Yadi. Iya Ustadz. Dadah, Ustadz jangan kangen sama Diandra, ucap Diandra. Ustadz Yadi hanya geleng-geleng kepala. Melihat tingkah istrinya itu. Gemes sendiri dengan Diandra seolah akan berpisah lama. Ustadz gak mau ngasih ucapan perpisahan apa? Gerutu Diandra. Bukannya menuruti ucapan Diandra, Ustadz Yadi justru malah menarik hidung Diandra. Jangan bicara seperti itu, saya tidak suka, ucap Ustadz Yadi yang terus menatap Diandra. Karena kamu dan saya akan selalu bersama, kata Ustadz Yadi. Dasar om-om tukang gombal, celetuk Diandra. Mendengar itu Ustadz Yadi semakin mengeratkan pelukannya dari Diandra. Sementara Diandra berusaha payah untuk tetap terlihat slow. Padahal dalam hati Diandra yakin Ustadz Yadi akan marah. Ulang ucapan kamu tadi. Om-om tukang gombal, ucap Diandra pelan. Ya, kali ini Diandra semakin yakin Ustadz Yadi akan marah dengannya. Tapi di luar dugaan Diandra, tidak terjadi apapun. Ustadz Yadi tidak marah sedikit pun dengan Diandra. Bahkan melepaskan pelukannya. Baru Diandra ingin keluar dari kamarnya saat ini, dengan cepat Ustadz Yadi menahan Diandra. Kenapa? Ucapan Diandra langsung terhenti saat Ustadz Yadi mulai mencium kening Diandra. Tidak lebih dari itu, Ustadz Yadi juga mencium kedua mata Diandra, hidung, dan juga bunda kenyal milik Diandra. Cup! Sontak Diandra langsung diam, mematung, mendapati apa yang baru saja Ustadz Yadi lakukan. Sial. Bahkan Diandra merasa jantungnya tidak dalam keadaan baik saat ini. Ini hal pertama dalam hidup Diandra dan Diandra mendapatkannya dari orang yang memang sudah halal baginya. Dengan masih dalam keadaan gugup, Diandra memilih untuk cepat meninggalkan Ustadz Yadi. Ustadz Diandra harus pergi. Langkah Diandra kembali berhenti. Kenapa? Mau praktekkan kitab Qurratul Uyun sekarang? Ucap Ustadz Yadi dengan santai. Astagfirullah. Enggak Ustadz, makasih. Assalamualaikum. Dengan cepat Diandra langsung keluar meninggalkan Ustadz Yadi saat ini. Diandra terus memainkan bolpen di sela-sela jarinya. Pikirannya masih melayang kejadian tadi antara ia dan juga Ustadz Yadi. Entah kenapa efeknya begitu besar bagi Diandra. Tapi untungnya sekarang ia tidak akan bertemu Ustadz Yadi untuk sementara waktu.
Derap kaki terdengar jelas akan memasuki ruang kelas saat ini. Benar saja, Ustadz yang saat ini mengajar masuk ke dalam kelasnya Diandra. Assalamualaikum, ucapnya. Dibalas oleh semua santriwati yang ada di dalam kelas. Waalaikumsalam, balas Diandra. Tentunya dengan ogah-ogahan. Shh, Ra, siapa itu? Bisik Syifa. Diandra melirik ke arah Syifa. Tidak tahu apa maksud Syifa, tapi apapun itu Diandra tidak peduli. Rah, yakin gak mau tahu? Nanti nyesel loh, kata Syifa. Membuat Diandra sedikit ada rasa penasaran. Enggak, yakin, gak nyesal. Enggak, Fah. Diandra langsung menghentikan ucapannya. Kaget melihat Ustadz Yadi yang sudah duduk ganteng di kursi guru. Kalem, santai, tarik, nafas, buang. Hari ini saya akan menggantikan Ustadz Abbas yang berhalangan hadir. Sebelum mulai pelajaran lebih baik berdoa dahulu, ucap Ustadz Yadi. Ustadz Yadi mulai menjelaskan materi hari ini. Semua santri mendengarkan dan menyimak apa yang Ustadz Yadi ajarkan, termasuk Diandra. Mata pelajaran yang dibawakan Ustadz Yadi kebetulan mata pelajaran umum, jadi lebih mudah Yadi mengerti. Kalian paham? Naam Ustadz, balas semua santri dalam ruang kelas. Ustadz Yadi kembali menuliskan satu soal di papan tulis. Kali ini Ustadz Yadi mau salah satu dari para santri mengisi soal yang ada. Saya mau satu dari kalian maju ke depan untuk mengisi soal di papan tulis ini. Ada yang mau? Tidak ada yang mengacungkan tangan saat ini. Diandra melirik samping kanan kirinya saat ini. Tidak ada satupun yang mau mengisi soal di depan. Merasa yakin dengan jawabannya saat ini, Diandra mengacungkan tangan untuk mengisi soal yang ada. Saya Ustadz, ucap Diandra. Silahkan. Diandra mulai mengisi soal yang ada di papan tulis. Menghitungnya dengan teliti. Sementara, Ustadz Yadi hanya memperhatikan apa yang Diandra kerjakan. Selesai Ustadz, ucap Diandra. Ustadz Yadi sedikit tersenyum melihat jawaban Diandra. Jawaban kamu benar Diandra, ucap Ustadz Yadi membuat Diandra tersenyum puas. Suasana asrama saat ini gaduh, semua saling ribut satu sama lain. Aminah dan juga Syifa berusaha memisahkan Diandra dan juga Army santriwati. Dasar cewek gatel, ngakunya udah hijrah, tapi sana sini mau. Dasar Sasimo. Woi Markona, siapa yang lo